Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas Palembang akan mempresentasikan materi yang berjudul Kebijakan Moneter. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Resi Anggelia selaku moderator dan pemateri, Siti Sabila Aseka selaku pemateri, dan Selvin Indwi Saputri selaku pemateri. Baiklah, pada pengertian kebijakan moneter dan instrumen kebijakan moneter akan dijelaskan oleh Saudari Selvin. Kepada Saudari Selvin, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian kebijakan moneter. Secara umum, kebijakan moneter adalah proses yang dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral suatu negara dan mengontrol atau mengendalikan jumlah uang beredar. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal atau keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kestabilan harga. Baiklah, materi selanjutnya itu ialah instrumen kebijakan moneter. Di sini instrumen kebijakan moneter itu ada 4. Yang pertama, kebijakan operasional pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau membeli surat berharga di pasar modal. Yang kedua itu ialah kebijakan diskonto. Diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum jadi bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan atau gejala inflasi. Bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung. Yang ketiga itu ialah giro wajib minimum. Giro wajib minimum (GWM) atau cadangan wajib minimum adalah ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank-bank umum untuk memelihara sejumlah alat-alat likuid atau reserver sebagai persentase tertentu dari dana pihak ketiga (DPK) yang dapat dikumpulkan pada suatu waktu tertentu. Yang keempat itu ialah kebijakan dorongan moral. Bank sentral dapat juga memengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isi pengumuman, pidato, dan edaran dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan ataupun melepaskan pinjaman. Terima kasih Saudari Selvin atas penjelasannya. Selanjutnya ada analisis keseimbangan IS dan analisis keseimbangan LM yang akan dijelaskan oleh Saudari Siti Sabila. Kepada Saudari Siti Sabila, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis keseimbangan pasar barang atau investasi saving dan analisis keseimbangan pasar uang atau liquidity of money. Pertama, saya akan menjelaskan analisis keseimbangan pasar barang atau investasi saving. Pada gambar di samping, garis 2 merupakan kurva permintaan investasi agregatif dengan persamaan fungsi I sama dengan 80 min 4R, di mana I merupakan nilai investasi per tahun dinyatakan dalam miliaran rupiah misalnya, dan R merupakan tingkat bunga dinyatakan dalam bentuk persentase. Dengan menggunakan contoh tersebut, maka pada tingkat 15% tingkat bunga, besar investasinya dalam perekonomian adalah sejumlah 20 miliar rupiah. Apabila tingkat bunga menurun menjadi 10%, maka besar investasinya meningkat menjadi 40 miliar rupiah.
Pasti kalian bertanya, kenapa gambar kurvanya dibuat menurun? Itu dikarenakan investasi dengan tingkat bunga itu selalu berbanding terbalik. Karena itu, semakin tinggi tingkat bunganya, maka semakin rendah tingkat investasinya. Begitupun sebaliknya, jika tingkat bunganya rendah, maka investasinya akan tinggi. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh berikut. Sebuah perekonomian mempunyai fungsi konsumsi dan fungsi investasi dengan bersamaan fungsi sebagai berikut. Fungsi konsumsi C sama dengan 0,6Y plus 40 dan fungsi investasi I sama dengan min 4X plus 80. Berdasarkan persamaan fungsi konsumsi dan fungsi investasi tersebut, fungsi investasi saving perekonomian dalam ini dapat kita temukan dengan dua cara, yaitu menggunakan rumus 1 dan rumus 2. Nah, di sini saya akan menggunakan perhitungan rumus 1. Menentukan fungsi IS perekonomian menggunakan rumus 1 dengan cara pertama kita buat dulu rumusnya, yaitu Y sama dengan C plus I. Jadi, untuk mencari Y, kita masukkan fungsi konsumsi yaitu 0,6Y plus 40 dan kita masukkan fungsi investasi yaitu min 4X plus 80. Lalu, kita jumlahkan sesuai dengan variabel. Karena 0,6 itu variabelnya Y, maka dipindahkan ke depan sebelum tanda sama dengan. Y dianggap memiliki nilai 1. 0,6Y berpindah posisi dari positif 0,6Y menjadi negatif 0,6Y. Karena 40 dan 80 sama-sama tidak memiliki variabel, maka keduanya dijumlahkan menjadi 40 plus 80. Karena tidak ada lagi variabel X selain min 4X, maka min 4X kita turunkan saja. 1 dikurang 0,6Y sama dengan 0,4Y. 40 ditambah 80 sama dengan 120. Min 4X kita turunkan saja. Karena kita ingin mencari Y, maka kita hilangkan 0,4 dengan cara dibagikan dengan 120 dan min 4X. 120 dibagi 0,4 sama dengan 300 dan min 4X dibagi 0,4 sama dengan min 10X. Jadi, Y sama dengan 300 min 10X. Secara grafis, fungsi investasi saving yang menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan nasional dapat kita lihat pada gambar kurva berikut ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis keseimbangan pasar uang atau liquidity of money. Syarat keseimbangan pasar uang sudah kita ketahui, yaitu bahwa jumlah permintaan uang sama dengan jumlah penawaran uang. Secara matematik dapat dituliskan L sama dengan M atau L1Y plus L2X sama dengan M atau LYX sama dengan M. Nah, bisa kita lihat kurva di samping ini, L1, LX, dan LJ memiliki nilai M yang sama yaitu 100. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan soal berikut ini. Sebuah perekonomian mempunyai data sebagai berikut. Jumlah uang yang beredar M sama dengan 20 miliar rupiah. Permintaan uang untuk transaksi dalam miliaran rupiah LT sama dengan 0,25Y. Permintaan uang untuk berjaga-jaga LJ sama dengan 0,15Y. Permintaan uang untuk spekulasi L2 sama dengan 160 min 4X. Berdasarkan data di atas, dengan menggunakan persamaan yang telah ada,
maka kita dapat menemukan persamaan fungsi kurva Lm. Pertama-tama, kita cari persamaan kurva L1. Cara mencari kurva L1 yaitu L1 sama dengan LT dikurang LJ sama dengan 0,25Y plus 0,15Y. Nah, di sini mungkin kalian bingung kenapa tandanya berubah, yang harusnya negatif menjadi positif. Itu dikarenakan di dalam rumus ini tidak perlu kita anggap, jadi kita langsung melihat saja dari data. Nah, di sini LJ ini dia itu berbentuk positif bukan negatif, jadi langsung saya ditulis positif 0,15Y. Nah, dari 0,25 ditambah 0,15 hasilnya didapatlah 0,4Y. Persamaan fungsi kurva Lm dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan rumus 1 dan dengan menggunakan rumus 2. Nah, di sini saya akan menggunakan perhitungan dengan rumus 1. Menemukan persamaan fungsi kurva Lm menggunakan rumus 1 dengan cara kita buat dulu rumusnya, yaitu L1Y plus L2Y sama dengan M. L1 yaitu 0,4Y dan L2 yaitu plus 160 min 4R. Sedangkan M-nya yaitu 200. Yang memiliki variabel Y kita letakkan di sebelum tanda sama dengan, menjadi 0,4Y sama dengan. Karena awalnya 200 diletakkan sesudah sama dengan, maka kita tulis 200 sesudah sama dengan. Plus 160 berpindah posisi menjadi min 160. Dan karena sama-sama tidak memiliki variabel seperti 200, maka min 160 ditulis sesudah 200. Min 4R berpindah posisi menjadi plus 4R dan diletakkan di sebelah min 160. 0,4Y sama dengan 200 dikurang 160 sama dengan 40. Plus 4R kita turunkan saja. Karena kita ingin mencari Y, maka kita hilangkan 0,4 dengan cara dibagikan dengan 40 dan plus 4R. 40 dibagi 0,4 sama dengan 100 dan plus 4R dibagi 0,4 sama dengan plus 10R. Jadi, Y sama 100 plus 10R. Secara grafis, fungsi Lm yang menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan nasional dapat dilihat pada gambar kurva berikut ini. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis keseimbangan IS dan LM. Pada keseimbangan IS, hubungan tingkat bunga dengan pendapatan nasional keseimbangan mempunyai slope negatif, sedangkan keseimbangan LM mempunyai slope positif. Maka keseimbangan IS dan LM adalah perpotongan kurva IS dan kurva LM dalam keseimbangan yang sama antara tingkat bunga dengan pendapatan nasional keseimbangan yang kemudian disebut keseimbangan umum IS dan LM. Adapun pengertian keseimbangan umum atau equilibrium adalah kondisi di mana jumlah permintaan dan sama dengan jumlah penawaran. Keseimbangan umum ini terjadi apabila pasar barang dan pasar uang berada dalam keseimbangan secara bersama-sama, dan keseimbangan tersebut diperoleh keseimbangan pendapatan nasional dan keseimbangan tingkat bunga. Baiklah, selanjutnya ada gambar contoh analisis keseimbangan IS dan LM yang disebut sebagai keseimbangan umum dan nilai-nilai keseimbangan variabel-variabel endogen. Adapun penjelasannya yaitu
dapat dilihat bahwa titik E pada kuadran gabungan antara pasar barang dan pasar uang merupakan titik keseimbangan umum. Oleh karena itu, pada titik keseimbangan umum perekonomian seluruhnya berada dalam keadaan keseimbangan. Maka semua variabel ekonomi dalam keadaan keseimbangan juga, termasuk juga di dalamnya variabel-variabel ekonomi endogen. Dengan menggunakan ilustrasi yang sama dengan yang disajikan pada bab-bab sebelumnya, yaitu C sama dengan 40 ditambah 0,6 Y, I sama dengan 8 dikurang 4R, berarti sama dengan IS, yang berarti Y sama dengan 300 dikurang 10R. Nah, ini lanjutan dari gambar yang tadi. Ini adalah cara-cara menganalisis keseimbangan IS dan LM. Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu ini LM, LT, LJ, L2 itu apa kan? Nah, kalau M itu berarti jumlah uang yang beredar, sedangkan LT berarti permintaan uang untuk transaksi, LJ yaitu permintaan uang untuk berjaga-jaga, dan L2 yaitu permintaan uang untuk spekulasi. Nah, kemudian ada juga Y sama dengan pendapatan nasional keseimbangan, I sama dengan pengeluaran investasi keseimbangan, R sama dengan tingkat bunga keseimbangan, S berarti penabungan keseimbangan, dan C berarti konsumsi keseimbangan. Nah, baiklah langsung saja ya. Jumlah uang yang beredar sama dengan 200. Kemudian permintaan uang untuk transaksi sama dengan 0,25 Y. Permintaan uang untuk berjaga-jaga sama dengan 0,15 Y. Dan permintaan uang untuk spekulasi sama dengan 160 dikurang 4 tingkat bunga keseimbangan atau 4R. Nah, berarti pasar uang sama yaitu pendapatan nasional keseimbangan sama dengan 100 ditambah 10R. Nah, selanjutnya kita akan menemukan nilai-nilai keseimbangan variabel-variabel endogen di bawah ini, pada slide ini. Berarti pasar uang yaitu pendapatan nasional keseimbangan sama dengan 100 ditambah 10R, dan pasar barang yaitu Y sama dengan 300 dikurang 10R, berarti sama dengan 2 pendapatan nasional keseimbangan sama dengan 400, dan pendapatan nasional keseimbangan sama dengan 200. Adapun pendapatan nasional keseimbangan sama dengan 100 ditambah 10R, yang berarti 200 sama dengan 100 ditambah 10R, dan yang berarti tingkat bunga keseimbangan sama dengan 10. Kemudian ada konsumsi keseimbangan sama dengan 40 ditambah 0,6 Y, yang berarti konsumsi keseimbangan sama dengan 40 ditambah 0,6 dikali 200 sama dengan 160. Selanjutnya yaitu pengeluaran investasi keseimbangan sama dengan 80 dikurang 4R, yang berarti pengeluaran investasi keseimbangan sama dengan 80 dikurang 4 dikali 10 sama dengan 40. Nah, selanjutnya yaitu penabungan keseimbangan sama dengan pendapatan nasional keseimbangan dikurang konsumsi keseimbangan, yang berarti penabungan keseimbangan sama dengan 200 dikurang 160 sama dengan 40. Nah, kemudian yaitu permintaan uang untuk transaksi sama dengan 0,25 Y, yang berarti LT sama dengan 0,25 dikali 200 sama dengan 50.
Selanjutnya yaitu permintaan uang untuk berjaga-jaga sama dengan 0,15 Y, yang berarti LJ sama dengan 0,15 dikali 200 sama dengan 30. Yang terakhir yaitu L2 atau permintaan uang untuk spekulasi sama dengan 160 dikurang 4R atau 4 tingkat bunga keseimbangan. Yang berarti L2 sama dengan 160 dikurang 4 dikali 10 sama dengan 120. Selanjutnya yaitu efektivitas kebijakan moneter. Efektivitas kebijakan moneter adalah sejauh mana kebijakan moneter yang ditempuh pemerintah, apapun bentuknya, memberi dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat dalam arti yang pertama dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang kedua dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ketiga dapat meningkatkan kesempatan kerja, yang keempat dapat meningkatkan penerimaan devisa negara, dan yang kelima memberi pengaruh pada kebijakan makro lainnya. Adapun teori yang membicarakan mengenai efektivitas kebijakan moneter ini diantaranya yaitu yang pertama teori natural rate hypothesis, yang dipercaya bahwa kebijakan hanya akan efektif dan memberi dampak dalam jangka pendek saja, namun tidak akan efektif untuk jangka panjang. Yang kedua yaitu teori rational expectation hypothesis, yang dipercaya bahwa baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang kebijakan moneter tidak akan efektif. Kemudian pada efektivitas kebijakan moneter pada dasarnya ditentukan oleh dua hal, yaitu yang pertama yaitu elastisitas pengeluaran investasi terhadap tingkat bunga, yang artinya pengaruh perubahan tingkat bunga terhadap tingkat investasi. Makin elastis pengeluaran investasi terhadap tingkat bunga, maka kebijakan moneter makin efektif, sebab turunnya tingkat bunga akan menambah investasi yang cukup besar. Yang kedua yaitu elastisitas permintaan uang terhadap tingkat bunga, yang artinya pengaruh perubahan tingkat bunga terhadap permintaan uang. Makin elastis permintaan uang terhadap tingkat bunga, kebijakan moneter makin tidak efektif. Dan sebaliknya, makin tidak elastis permintaan uang terhadap tingkat bunga, kebijakan moneter makin efektif. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudari Selvin. Kepada Saudari Selvin, saya persilahkan. Baiklah, kesimpulan dari materi kami hari ini ialah kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan atau yang lebih baik. Dengan mengatur jumlah uang yang beredar untuk mencapai tujuan tersebut, otoritas moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan atau distribusi barang. Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satunya, namun tidak terbatas pada instrumen tersebut, yaitu suku bunga, giro minimum, investasi di pasar valuta asing, dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.